Insya Allah ini sudah melebar di area Blora, Pak. Lokasi pupuk yaitu Petroganik. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meningkatkan suasana jajaran yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah yang sudah berdiri sesuai dengan posisi masing-masing untuk dapat mengambil alat terlebih dahulu yang sudah berada di depan panjenengan semuanya. Mohon izin Bapak Kapolres untuk dapat mengambil alat dan juga kepada Bapak Bupati Blora untuk dapat mengikuti pula, serta Bapak Direktur Pupuk Kementerian Pertanian juga dapat mengambil alatnya, serta Bapak Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia tentunya. Baik, teman-teman media, nantinya kita akan hitung bersama-sama. Boleh kita angkat dulu Bapak-Bapak semuanya untuk alatnya? Iya. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Inilah dia seremonial panen raya komoditas padi menggunakan Petroganik. Baik, silakan untuk bisa diangkat atau ditunjukkan kepada tim media atau bersama kita hasil yang sudah diperoleh. Ini dia prosesi seremonial panen raya komoditas padi menggunakan Petroganik sudah harus kita laksanakan dan dihadiri pula teman-teman media yang turut serta mendokumentasikan dan juga mengabadikan momen di kesempatan hari ini. Baik. Pertanian kita sudah hadir semua di sini di Blora ini adalah demplot uji coba padi dengan Petroganik, di mana kami dari Pupuk Indonesia sedang mengedukasi, sedang mensosialisasikan bagaimana caranya agar petani semangat untuk menggunakan Petroganik dalam rangka menyeimbangkan antara pupuk organik dan non organik. Dan alhamdulillah di sini petani luar biasa. Kita mendapat lapor informasi bahwa di sini sudah di atas 7,5 ton per hektar. Informasinya dari demplot yang ada ini sudah di atas 8 ton per hektar. Artinya dengan penggunaan pupuk yang berimbang ini kita sudah bisa menunjukkan hasil yang cukup baik. Ini adalah bagian dari kerjasama kami Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian dan juga dengan pemerintah daerah untuk mendukung cita Pak Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Oleh karena kita mendukung, dan ini tidak hanya di sini, kita lakukan di beberapa daerah. Untuk luasan lahan panen berapa Pak? Ya, Luasan lahan panen di sini? luas taman panen developnya nanti mungkin dari Pak Direktur bisa menyampaikan juga. Kami hanya dari sisi teknis saja. Intinya bahwa Pupuk Indonesia sudah menyiapkan pupuk di seluruh wilayah, dan insya Allah tadi Pak Bupati menyampaikan tidak ada masalah pupuk. Ya, karena kami sudah menyiapkan 9,5 juta ton sesuai dengan alokasi pemerintah, dan alhamdulillah sampai hari ini di Blora ini sudah mencapai 22% Pak Bupati dari 122.000 ton. Artinya Blora ini masuk urutan kelima secara nasional. Secara nasional kita baru mencapai 17%, artinya sudah di atas rata-rata. Mudah-mudahan ini terus, dan kita yakin akhir Maret ini akan banyak panen, sehingga di awal April kita akan mengolah tanam baru, sehingga pupuk bisa terserap lebih baik lagi di bulan April. Pak, pupuk organik ini masuk subsidi tidak Pak? Masuk, jadi kami sampaikan bahwa ini baru 2024 pemerintah menambah alokasi untuk Petroganik ya, kemudian 2025 dimulai lagi. Karena serapannya rendah tahun 2024, kita berupaya ya, kita akan memaksimalkan penyiapan pupuk organik, sehingga ini kita mengedukasi, sosialisasi, dan melakukan depot di mana-mana. Itu kenapa itu Pak? Serapan pupuk organik rendah itu kan padahal kan bagus ya manfaatnya? Iya, karena sempat 2 tahun di stop ya, 2 tahunnya tidak ada pupuk organik. Sejak 2021 nggak ada, kemudian 2024 diadakan kembali sampai dengan hari ini, sehingga kita perlu edukasi pada semua petani. Pak, untuk pupuk Indonesia terkait distribusi nanti penyesuaian dengan regulasi yang terbaru gimana Pak? Iya, kami sebagai operator masih tetap patuh pada regulasi yang ada. Kami sudah mempersiapkan diri, kami baru tadi malam merampungkan regulasi yang kita laksanakan. Kami tetap melaksanakan arahan dari Perpres itu sendiri, tapi dalam pelaksanaannya kami tetap melakukan sosialisasi dan juga kerjasama dengan semua stakeholders. Jadi intinya ada persoalan ya, kita tetap siap melaksanakan. Itu KPL nanti dihapus atau gimana nanti Pak? Tidak ada penghapusan KPL. Jadi kami teruskan bahwa KPL yang ada itu sudah 26.700. Kalau seandainya kami diminta untuk langsung ke titik serah, kami masih membutuhkan hampir 500 pengecer baru. Artinya bisa pengecer, bisa operasi, bisa gepoktan, itu kita terbuka semua.
Ya, jadi tolong sampaikan tidak ada penghapusan, sehingga supaya tidak gaduh gitu ya. Berarti penambahan ya malah. Tambahan saja. Pak, terkait itu Pak, adanya yang mirip-mirip nama pupuk itu Pak. Nah itu tanggapan dari Biro itu seperti apa? Tiruan gitu. Tiruan pupuk. Oh iya, alhamdulillah Pak Menteri Pertanian sudah mengambil tindakan tegas bersama Mabes Polri. Kami sendiri merasa dirugikan karena merek Ponska itu kan merek pupuk Indonesia. Yang ada lagi Ponska ditambah H. Itu bukan pupuk, itu pembenah tanah. Nanti Pak Direktur Pupuk bisa menyampaikan. Jadi kami bukan tugas kami sudah melaksanakan melaporkan ya. Jadi ini tugasnya dari aparat penegak hukum dan Kementerian Pertanian sudah melakukan langkah-langkah yang tegas untuk kami supaya petani tidak dirugikan. Yang kami lakukan adalah sosialisasi, ini pupuk asli, ini pupuk palsu. Sehingga ini tugasnya dari Direktur Pupuk dan juga dari Kementerian Pertanian dan juga dari aparat polisian. Nanti targetnya dari Kementerian 20, semoga nanti bisa ke 25.000 hektar ya. Dan alhamdulillah ini hasil panennya bagus. Tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Blora memberikan apresiasi kepada Pupuk Indonesia dan juga Pak Direktur Pupuk yang sudah mendampingi ini. Semoga nanti yang menggunakan petroganik ini akan semakin banyak lagi. Ini ternyata hasilnya bagus, sehingga kami minta Dinas Pertanian beserta seluruh jajaran dibantu dengan TNI dan Polri untuk bagaimana nanti mengembangkan produk yang bagus ini. Pak Blora sendiri kan sedang mengembangkan pupuk organik ya Pak? Ya. Nah itu sinkronisasinya nanti. Nah, nanti kita sinergi ya. Jadi antara potensi kita, memang kita ini punya populasi ternak terbesar di Jawa Tengah ini hampir 280.000 ekor lah. Nanti pola kolaborasi seperti apa nanti kami undang Pupuk Indonesia dengan dinas kami terkait agar pengembangan organik ini bisa kita lakukan di Blora. Dan keadaan yang ada saat sekarang, kami sudah menerapkan salah satu perubahan daripada mekanisme ketersediaan pupuk itu pasti ada di seluruh Indonesia. Kalaupun seandainya itu ada kekurangan, harusnya manajemen itu sudah diatur 20% sampai 25% sebelum batas realokasi. Harus kita melakukan realokasi. Ini yang penting. Di kondisi Pak Bupati Blora nanti ke depan untuk masalah dinamika pupuk, kalau seandainya sudah terjadi kekurangan atau mungkin penyerapannya perlu tinggi, maka akan dilakukan realokasi di tingkat kecamatan, realokasi di tingkat kabupaten, dan realokasi di tingkat provinsi. Dan terakhir kami akan melakukan realokasi secara nasional. Jadi tidak akan ada lagi istilah pupuk tidak ada. Yang ada itu adalah keterlambatan mengajukan perubahan-perubahan. Nah itulah bersama-sama, ayo kita saling bergandengan tangan. Kalau pupuk sudah menyatakan kurang, sampaikan ke kami, kita akan melakukan realokasi. Nah yang kedua berkaitan dengan banyaknya nama-nama yang ada, kami sudah melakukan langkah-langkah bekerjasama dengan Barreskrim, kemudian juga dengan Satgasus, kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan, kemudian juga sudah membentuk suatu tim KP3 yang akan mengevaluasi seluruh dinamika dan persoalan yang berkaitan dengan pupuk dan pestisida. Seluruh laporan yang ada kita akan tampung dan tim akan turun melakukan pengawasan di awal. Setelah itu kita akan melibatkan tim-tim yang terkait untuk kemudian melakukan penindakan terhadap hal-hal seperti ini. Selamat untuk Blora dan terutama kepada teman-teman Info yang sudah berjuang bagaimana mengembangkan target 20% organik di Indonesia yang belum tersentuh dan belum tercukupi. Hari ini Pak Bupati sekali lagi selamat untuk Blora sudah merintis pupuk organik dan insya Allah mungkin Kabupaten Blora mungkin di Indonesia yang mempunyai target 20% organik yang ada di Kabupaten Blora. Terima kasih, selamat sekali lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Datang dalam rangkaian acara Rembuk Tani dan Panen Raya Petroganik. Beliau beberapa waktu yang lalu ini punya kenangan di Blora karena sebagai ketua panitia untuk kunjungan Pak Prabowo ketika itu, nah, ketika sebagai Menhan, alhamdulillah acaranya sukses dan menangnya juga sukses Pak. Dan rombongan ini, tadi saya habis MOU dengan beliau untuk pemanfaatan sampah yang ada di Blora, termasuk produk turunan pertanian seperti sekam, bonggol jagung dan sebagainya nanti bisa ditampung beliau untuk campuran bahan bakar beliau. Ini nanti kita bermitra dengan beliau. Forkopimcam, Kecamatan Blora, kepala desa dan juga. Oh benar ibu yang berbaju biru, monggo. Monggo ibu.
Dipersilakan untuk memberikan hadiah. Silakan Ibu perwakilan dari distributor.